Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Siapa nih yang gak hadir dalam pelajaran hari ini? Hadir semua, Bu. Masya Allah. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Boleh untuk ketua kelas dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pelajaran Ibu hari ini, dalam pertemuan kita hari ini, Ibu akan membahas tentang keanekaragaman makhluk hidup. Sebelum Ibu masukin pelajaran, ada yang tahu nggak sih keanekaragaman makhluk hidup itu seperti apa? Macam-macam makhluk hidup. Ya, benar. Jadi keragaman makhluk hidup itu beragam-ragam, banyak ya. Jadi beragam-ragam makhluk hidup yang ada di Indonesia atau di bumi kita ini. Nah, jadi di sini Ibu akan membahas tentang keanekaragaman makhluk hidup. Sudah bisa dibayangkan keanekaragaman makhluk hidup itu seperti apa sih, ya kan? Ya, Bu. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan lebih detail atau lebih dalam tentang keanekaragaman makhluk hidup. Sebelum itu, Ibu mau membacakan tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, yaitu yang pertama memahami konsep keanekaragaman. Konsep keanekaragaman makhluk hidup tadi ya. Kemudian yang kedua, menganalisis manfaat keanekaragaman makhluk hidup dan menumbuhkan sikap peduli lingkungan. Nah, di sini Pak akan jelasin nih keanekaragaman makhluk hidup itu seperti apa. Jadi keanekaragaman makhluk hidup itu sering disebut sebagai biodiversitas atau variasi atau bermacam-macam jenis makhluk hidup yang ada di bumi, yaitu mulai dari tumbuhan, hewan, atau makhluk kecil. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang ada di muka bumi ini termasuk dalam keanekaragaman makhluk hidup. Hewan, tumbuhan itu termasuk ke dalam keanekaragaman makhluk hidup yang sering kita lihat ya dalam sehari-hari. Banyak kan tumbuhan, kemudian hewan-hewan yang sering kita lihat. Ya, Bu. Nah, kemudian di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengelompokan makhluk hidup. Nah, untuk memudahkan kita mempelajarinya, di sini para ahli membagi makhluk hidup ke dalam kelompok berdasarkan persamaannya. Nah, di sini ada contoh hewan animalia. Hewan animalia ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada vertebrata, yaitu hewan yang tidak bertulang. Kemudian yang kedua, jadi di sini ada hewan animalia, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu hewan bertulang belakang dan hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, hewan bertulang belakang ini biasa disebut dengan vertebrata. Nah, vertebrata ini anak-anak yaitu kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Tulang belakang hewan itu. Jadi kalau hewan yang memiliki tulang belakang itu disebut ke dalam vertebrata. Nah, kemudian yang satunya hewan yang tidak bertulang belakang atau biasanya disebut dengan invertebrata. Nah, invertebrata ini yaitu kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, di sini ada contohnya, contoh hewan bertulang belakang atau invertebrata dan contoh hewan Nah, di sini Ibu ada contohnya yaitu hewan yang bertulang belakang atau vertebrata dan yang tidak bertulang belakang invertebrata. Nah, di sini contoh dari hewan bertulang belakang atau vertebrata yaitu seperti gajah,
Secara sederhana kita bisa membaginya ke dalam beberapa bidang utama, yaitu sebagai sumber kehidupan kita seperti sandang, pangan, atau papan. Nah, makhluk hidup ini adalah penyediaan utama dari kebutuhan dasar manusia. Nah, contohnya kalau pangan atau yang biasa disebut dengan makanan. Nah, contohnya tumbuhan seperti padi, jagung, dan sayuran itu termasuk ke pangan atau makanan. Nah, serta hewan seperti ayam, sapi, dan ikan itu memberikan energi dan gizi untuk tubuh kita. Nah, kemudian ada sandang atau biasa yang disebut dengan pakaian. Nah, sandang ini yaitu biasanya dari kapas dan dari tumbuhan kapas, biasanya digunakan untuk kain katun, sutra, atau menghasilkan benang sutra dan rambut domba yang dibuat menjadi kain wol. Biasanya kalau kalian lihat pohon kapas itu bisa dijadikan sebagai kain katun. Kemudian bulu dari domba itu bisa dijadikan kain wol dan dibentuk menjadi pakaian. Nah, kemudian ada papan atau tempat tinggal. Jadi kayu dari pohon jati, mahoni, atau bambu ini bisa digunakan sebagai bahan bangunan rumah, seperti untuk membuat atapnya atau dinding dari papan. Nah, kemudian ada obat-obatan. Nah, obat-obatan ini yaitu jahe dan kunyit untuk menghangatkan tubuh dan obat masuk angin. Madu juga bisa digunakan ke dalam obat-obatan. Nah, kemudian di sini ada cara menjaga kelestariannya. Nah, cara menjaga kelestarian makhluk hidup, karena sekarang banyak sekali ya makhluk hidup itu yang mulai langka. Nah, cara kita harus melindunginya, yaitu yang pertama dengan perlindungan in situ atau perlindungan di dalam habitat aslinya. Contohnya seperti di Taman Nasional Komodo. Nah, kemudian kedua ada pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ ini perlindungan di luar habitat aslinya. Contohnya seperti di kebun binatang atau kebun raya. Kemudian yang ketiga, tidak memburu hewan langka dan tidak menebang pohon sembarangan. Kalau kita menebang pohon sembarangan, akibatnya gunung atau hutan akan menjadi gundul kan? Ketika hutan itu gundul, ketika cuaca ekstrim atau cuaca hujan yang lebat, maka dia tidak bisa menyerap air, maka terjadilah bencana banjir atau longsor. Iya, seperti yang sekarang ya, sedang banjir di Sumatera, ya di Aceh itu, karena di hutannya pohon-pohonnya ditebangi, hutannya dibuli. Nah, di sini kenapa sih keanekaragaman makhluk hidup itu sangat penting? Jadi keanekaragaman makhluk hidup itu sangat penting karena alam bekerja sebagai sebuah jaring-jaring raksasa. Nah, jika satu benang putus, jaring tersebut bisa rusak, maka jaring tersebut bisa rusak. Nah, alasan utama mengapa keanekaragaman itu sangat penting, yang pertama yaitu menciptakan keseimbangan alam. Setiap makhluk hidup itu mempunyai peran atau pekerjaannya masing-masing kan, anak-anak? Ya, Bu. Nah, contohnya seperti ular sawah. Nah, ular sawah itu kelihatannya memang menakutkan kan? Ya. Tapi dia itu sangat penting karena bisa memakan tikus. Jika ular sawah itu punah, maka tikus akan merajalela atau akan banyak. Nah, akibatnya tikus tadi akan memakan padi. Ya, maka dia akan menghabiskan padi para petani. Jadi pangan tadi atau makanan kita tadi jadi berkurang. Nah, kemudian lebah dan serangga. Lebah
terbagi dua kelompok, yang sebelah sini kelompok 1 dan sebelah sini kelompok 2. Nah, di sini Ibu akan perwakilan dari kelompok masing-masing akan mengisi dan akan mengambil sertifikatnya keragaman hidup ini. Di sini udah ada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Nah, kalian cocokkan hewan invertebrata itu mana dan hewan avertebrata itu mana. Nanti kalian masukkan ke dalam sini. Paham? Paham. Boleh untuk perwakilan kelompoknya 2 orang. Saya Silakan bila ada temannya. Boleh diambil. Coba ya. Ya, satu orang ambil 2 suntik. Jadi di sini ada gambar gajah. Gajah ini termasuk hewan yang bertulang belakang atau vertebrata. Dan yang kedua ada gambar cacing. Cacing ini termasuk hewan invertebrata karena dia tidak memiliki tulang belakang. Ya. Jadi di sini saya mendapatkan dua gambar. Yang pertama ini ada gambar harimau. Harimau ini yaitu bertulang belakang. Selanjutnya di sini ada seafood ya. Seafood. Jadi di sini ada seafood yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Benar sekali, tepuk tangan. Boleh kelompok 1 2 orang. Oke teman-teman, di sini saya mendapatkan hewan semut. Di sini semut ini termasuk ke dalam hewan tidak tulang. Jadi semut di sini termasuk ke dalam hewan invertebrata. Dok diomongin pada apa-apa, Cak. Oke teman-teman, jadi semut di sini tergolong ke dalam hewan yang tidak bertulang, tidak memiliki tulang belakang. Nah, sementara ikan ini adalah contoh hewan yang memiliki tulang belakang. Di sini saya mendapatkan hewan gurita. Hewan gurita ini tidak memiliki tulang belakang atau disebut invertebrata. Dan saya di sini satunya mendapatkan ayam, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang, yaitu vertebrata. Jadi boleh, terima kasih. Nah, dari makhluk hidup ini kalian sudah bisa membedakan belum mana yang hewan vertebrata atau yang bertulang belakang dan hewan invertebrata atau yang tidak bertulang belakang? Sudah ya, Bu. Nah, coba
Nah, dari papan keanekaragaman tadi kalian sudah paham? Nah, kalau sudah paham di sini Ibu ada lembar kerja peserta didik untuk menambah pengetahuan. Nah, di sini Ibu ada lembar kerja peserta didik yaitu untuk menambah kemampuan atau wawasan Meninjau.